Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reksi Oktiana. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai Laravel 8. Untuk tutorialnya kita mulai saja. Teman-teman bisa buka browser teman-teman. Kita akses Laravel 8, bisa kita tulis Laravel 8. Nanti akan diarahkan ke Google dan teman-teman bisa buka di tab installation. Nah, untuk melakukan instalasi di sini saya menggunakan Composer. Jadi teman-teman bisa scroll ke bawah untuk menemukan via Composer. Nah, ini installation via Composer. Kita bisa mengcopy sintaks ininya, copy. Sebelum teman-teman menggunakan Composer, pastikan teman-teman sudah menginstal terlebih dahulu Composer. Nah, kita akan buat di directory di sini di Laragon. Saya menggunakan Laragon www kemudian di folder YouTube Git Basir. Nah, untuk mengecek teman-teman apabila Composer teman-teman ada, teman-teman bisa tulis Composer gini. Nah, apabila muncul tampilan seperti ini, maka Composernya sudah terinstall gitu ya. Nah, di sini versionnya 2.0.13 yang saya gunakan. Nah, kemudian apabila sudah seperti ini, yang akan kita lakukan adalah kita mengcopy sintaks daripada Composer tersebut untuk instalasi via Composer untuk mendapatkan Laravel 8. Nah, jadi kita klik kanan saja, kemudian kita paste. Nah, di sini teman-teman perhatikan example app. Ini example app ini adalah folder yang nantinya terbuat gitu ya. Ketika kita menjalankan script ini, nah nanti folder itu terbuat. Nah, tadi kan awalnya itu namanya example app gitu ya. Nah, maka folder yang terbuat nantinya di sini adalah example app. Nah, di sini kita bikin saja Laravel 8. Nah, setelah seperti ini maka kita bisa enter. Pastikan ketika teman-teman menginstal menggunakan Composer seperti ini, pastikan koneksi teman-teman stabil gitu ya. Setelah kita enter, teman-teman perhatikan ada download. Nah, di sini kita sudah ada Laravel 8 terbuat otomatis gitu ya foldernya. Di mana terbuat otomatis ini setelah kita melakukan Composer gitu ya, create project dari Laravel dan Laravel 8 gitu ya. Nah, jadi Laravel 8 ini merupakan nama yang ada di sini teman-teman. Nah, jadi ketika kita ingin mengganti Laravel 8 maka kita ganti yang di akhirnya ini, kita sesuaikan dengan nama direktori yang kita inginkan gitu ya. Kita tunggu instalasinya sampai selesai. Nah, di sini kita telah selesai berhasil melakukan instalasi via Composer. Langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah di sini teman-teman bisa lihat ya, nggak ada error. Nah, di sini kita bisa dilihat instruksinya bahwasanya kita bisa berpindah change directory ke example app. Nah, kita tadi kan yang kita bikin itu Laravel 8 ya, berarti kita tulis Laravel 8. Nah, setelah kita berpindah ke Laravel 8, maka kita running script PHP artisan serve. Nah, kita running nih. Nah, setelah kita running seperti ini, maka kita bisa menjalankan localhost portnya 8000. Jadi ketika kita jalankan ya, HTTP localhost portnya 8000. Nah, ini merupakan tampilan utama atau tampilan yang kita buat setelah kita melakukan instalasi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, histori ketika kita melakukan akses. Nah, apabila di sini 127 ini merupakan IP address, ketika kita ingin mengaksesnya melalui IP address HTTP 127.0.0.1. Nah, hasilnya pun akan sama gitu ya teman-teman.
Nah, ini merupakan sebuah script yang dibawa oleh artisan PHP gitu ya, untuk menjalankan servernya secara sendiri gitu ya teman-teman. Nah, gimana kalau kita biasanya menggunakan yang localhost biasa, kita tentukan directory gitu ya. Misal gini, http, kemudian localhost, kemudian kita di folder www, di folder YouTube. Nah, di folder YouTube tadi kita Laravel 8. Nah, setelah Laravel 8, dia berada di folder public. Nah, kita jalankan di folder public. Nah, maka hasilnya ini sama. Jadi, apabila teman-teman tidak menjalankan ini ya, PHP Artisan Serve gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengaksesnya secara manual. Jadi, langsung tertuju gitu ya ke direktori yang ada di localhost teman-teman gitu. Nah, di sini hasilnya akan sama. Tidak ada perbedaan gitu ya. Sampai di sini kita telah berhasil melakukan instalasi Laravel 8. Nah, selanjutnya kita akan coba buka folder tersebut di editor kita. Kita menggunakan Visual Studio Code, VS Code. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini. Nah, yang teman-teman perlu ketahui untuk konfigurasi awal adalah di sini bisa lihat di .env. Nah, jadi di .env ini teman-teman merupakan konfigurasi yang bisa teman-teman lakukan untuk Laravel 8. Nah, di sini ada seperti database, ada username, kemudian ada password. Nah, untuk konfigurasi awal ini kita akan coba untuk menambahkan database. Nah, untuk database sendiri kita bikin terlebih dahulu. Pastikan teman-teman jalankan tadi ya Laragonnya. Kemudian kita buka di Heidi karena saya menggunakan Heidi. Selanjutnya kita bikin database baru. Nah, saya ingin memberikan namanya yaitu YouTube Laravel 8. Nah, kemudian kita oke kan. Nah, di sini kita telah buat gitu ya satu database namanya YouTube Laravel 8. Nah, maka kita daftarkan nih. Kita ubah di sini menjadi YouTube Laravel 8. Nah, untuk username, nah Laragon maupun Zam itu username-nya defaultnya itu root, kemudian passwordnya itu kosong. Jadi biarkan seperti ini. Nah, setelah ini kita melakukan konfigurasi awal seperti ini, berarti kita telah berhasil mengkonekkan antara Laravel dengan database kita. Nah, selanjutnya adalah kita bisa uji coba dengan melakukan migrasi gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini kita bisa close saja, Ctrl C. Nah, kita coba melakukan migrasi PHP Artisan Migrate. Nah, artinya adalah kita melakukan migrasi gitu. Kita enter. Nah, di sini kita telah melakukan migrasi. Jika teman-teman lihat di database-nya. Nah, ini kita telah terbuat ataupun telah secara otomatis gitu ya, data tabel-tabel yang ada di sini menggunakan sintaks PHP Artisan Migrate tadi. Nah, ini cara mengetahuinya atau lokasi filenya itu ada di mana gitu ya. Nah, untuk lokasi filenya itu letaknya itu ada di database, kemudian migration. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini ada user, ada password, ada valid jobs, kemudian ada personal token. Nah, kan di sini ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 inilah yang terbentuk untuk didaftarkan ataupun dibuat di YouTube ini gini. Gitu. Nah, untuk user biasanya kan kita kalau untuk authentic gitu ya, untuk login, untuk register kan di user gitu ya. Nah, di sini default yang dibikin tuh ada name, email. Nah, ini kita bisa lihat field-fieldnya itu di sini. Kita klik. Nah, ini merupakan field yang dibikin. Jadi ada ID. Nah, ketika kita tulis ID di sini, maka Laravel secara otomatis mendaftarkan bahwasanya ini merupakan big integer. Nah, dengan auto increment berarti ya. Nah, selanjutnya string. String ini merupakan varchar. Kemudian timestamp ini merupakan tipe timestamp gitu ya. Nah, dan di sini timestamp di akhir. Ini merupakan
otomatis yang dibikin di Laravel, ketika kita menambahkan S di belakang di sini, maka dia akan terbentuk created sama update. Nah, teman-teman bisa lihat bahwasanya di sini akan terbentuk nih created add sama update add. Di setiap tabel pun seperti itu. Nah, jadi ini merupakan salah satu fitur yang ada di Laravel gitu ya, terutama di Laravel 8 ini. Nah, ini sungguh membantu gitu ya. Apabila kita biasanya kan melakukan import gitu ya, melakukan import database ataupun yang lainnya, maka ataupun terkadang SQL kita hilang atau gimana ya pada saat kita mendevelop gitu ya. Nah, dengan adanya migration ini, maka kita bisa mencatat ataupun ya bisa dibilang mencatat seperti itu, di mana skemanya itu jelas di sini gitu ya. Ketika kita bikin gitu, ada ID, ada name. Nah, ini sesuai dengan yang ada di database ini. Nah, kemudian gimana nih kalau kita udah melakukan seperti ini, kita ingin mengkosongkan lagi. Sebenarnya untuk mengkosongkan tabelnya ini ataupun menghapus, kita bisa lakukan drop aja langsung. Nah, apabila teman-teman ingin menggunakan sintaks artisan tadi, maka di sini tinggal kita buat aja migrate reset. Nah, ketika kita melakukan reset, maka kita reset kembali, maka tabel-tabel tadi akan hilang gitu ya, kecuali tabel migration. Tabel migration tidak akan hilang gitu ya, karena tabel migration ini sebagai catatan migrasi dari Laravel 8. Nah, gitu. Sampai di sini kita telah berhasil untuk melakukan instalasi Laravel 8, kemudian pengenalan mengenai skema ataupun migrasi database. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita mencoba autentikasi atau authentication menggunakan bawaan dari Laravel 8. Nah, kita bisa lihat di sini ya authentication-nya. Kita tulis saja, kita akan menggunakan Breeze, Laravel Breeze. Nah, kita akan menggunakan ini. Jadi Laravel Breeze ini adalah minimal simple implementasi untuk Laravel gitu ya, fitur autentikasinya gitu, including login, registrasi, kemudian reset, email verifikasi, password confirmation. Nah, jadi untuk instalasi Laravel Breeze ini gimana gitu ya. Nah, kita menggunakan Composer lagi nih. Nah, jadi kita copy saja yang Composer ini. Nah, setelah kita copy, maka kita buka lagi. Pastikan kita di direktori Laravel 8 tadi. Kita klik kanan, kita paste. Ini kita copy. Klik kanan, paste. Nah, setelah ini kita enter. Nah, maka dia akan melakukan instalasi gitu ya. Dia akan melakukan instalasi untuk paket yang dibutuhkan. Nah, setelah kita berhasil, maka kita bisa mengaktifkan ataupun menjalankan ini nih, PHP Artisan Breeze install. Nah, untuk menginstalnya, kita paste, kemudian enter. Nah, di sini udah nih. Selanjutnya kita harus menjalankan sintaks npm install. npm install, kita enter. Kita tunggu sampai proses npm installnya berhasil. Nah, di sini kita telah berhasil melakukan instalasi npm-nya, npm install. Selanjutnya kita npm run dev. npm run dev. Nah, dia akan melakukan mix gitu ya, mix building. Nah, maka dia akan selesai seperti ini. Nah, teman-teman bisa menjalankan lagi yang ini, yang di localhost tadi ketika kita refresh. Nah, dia akan terbentuk link untuk login, link untuk register. Kita coba terlebih dahulu untuk yang register. Nah, untuk name-nya kita bikin Rexy misalnya ya.
emailnya reksioktiana@gmail.com. Kemudian untuk passwordnya kita bikin 12345678123456778. Tentunya password ini yang memudahkan gitu ya, karena ini tahap masih develop gitu. Jadi biar passwordnya ini tidak lupa-lupa gitu ya. Kemudian kita lakukan register. Nah, ketika kita lakukan register di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya .user doesn't exist. Nah, kenapa ini doesn't exist? Bahwasanya nih tabel user ini tidak ada. Nah, ketika kita lakukan refresh, nah kan tidak ada nih ya tabel user. Itulah kenapa tidak ada di sini nih. Makanya dia error seperti ini. Dan kalau kita lihat di sini, kita harus menjalankan lagi PHP Artisan Migrate gitu ya. Nah, maka kita jalankan lagi nih. PHP Artisan Migrate. Kita enter. Nah, apabila sudah selesai seperti ini, ketika kita lakukan refresh, nah, maka dia akan sudah berhasil. Selanjutnya kita buka lagi yang SQL state ini, kita lakukan refresh, kita isi ulang. Reksi. Kemudian passwordnya 123456781. 123456778. Kemudian kita register. Nah, di sini kita telah berhasil. Kita masuk ke dashboard. Kemudian teman-teman bisa perhatikan untuk di yang register. Nah, di sini kita telah telah terdaftar satu data dengan nama yang tadi kita inputkan di link register. Kemudian untuk loginnya gimana? Nah, untuk login ketika kita logout, kita tinggal klik login. Nah, maka login ini berdasarkan email dan berdasarkan password. Kita tinggal tulis email kita, reksioktiana@gmail.com. Nah, kemudian untuk passwordnya tentunya 123456778. Nah, kemudian kita lakukan login. Nah, kita telah berhasil melakukan login dan register gitu. Jadi untuk autentikasinya default atau bawaan dari Laravel Breeze ini telah berhasil kita terapkan. Untuk tutorial Laravel 8 ini cukup sampai di sini. Kita akan melanjutkan di tutorial berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.